Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope everything is okay and getting better. Yeah, as you know, in this picture that there are many professions. So, do you know what is the material today? Yes, our lesson today we'll discuss about application letter. Ya, jadi pada kali ini kita akan membahas surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Ya, surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris disebut dengan application letter atau sebuah formulir yang menunjukkan ketertarikan dan keinginan kita terhadap sebuah posisi atau pekerjaan di sebuah perusahaan. Jadi surat lamaran pekerjaan biasanya berisi identitas diri seperti nama, alamat, dan nomor telepon, termasuk juga pengalaman pekerjaan. Terus, apa fungsi surat lamaran pekerjaan itu? Fungsi utama dari application letter atau surat lamaran pekerjaan adalah untuk penilaian awal apakah pelamar cocok untuk posisi yang dibutuhkan dan sekaligus bukti tertulis bahwa kita melamar pekerjaan tersebut. Lamaran pekerjaan juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi antara pelamar dengan perusahaan yang berisi tentang informasi pelamar, kualifikasi yang dimiliki, serta informasi lainnya terkait dengan pekerjaan yang dilamar. Oke, sekarang kita bahas step by step bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama itu cover letter header. Itu berisi your name berarti nama kamu, city, kota, state itu negara, terus kontak number berarti nomor HP, dan juga email. Terus di bagian berikutnya itu ada receiver's name sama title, itu berarti yang dituju itu perusahaannya namanya apa atau sudah disebutkan namanya, bisa itu ada company name, bisa juga nama perusahaan, kemudian address yaitu alamat. Oke, berikutnya bagian bawah yaitu greeting. Kita bisa menggunakan salam seperti dear, bisa juga dear sir. Terus kita lihat paragraf 1. Dalam paragraf ini harus berisi tentang informasi diri dan posisi yang dilamar. Paragraf ini juga harus menuntun pada paragraf selanjutnya dengan menyebutkan kualifikasi yang dimiliki secara singkat atau kenapa kita tertarik terhadap posisi yang dilamar. Oke, next. Paragraf 2. Untuk paragraf kedua berisi tentang kualifikasi atau keterampilan yang dimiliki. Kita juga dapat menyebutkan prestasi yang pernah diraih untuk menunjukkan bahwa kita memang cocok untuk posisi yang dilamar. Intinya adalah kita harus mempromosikan diri kita sebaik mungkin pada paragraf kedua. Jadi bersyukurlah mungkin ada beberapa siswa yang punya prestasi di sekolah, itu bisa untuk menjelaskan di surat lamaran pekerjaan. Oke, next untuk paragraf 3. Paragraf ketiga berisi sebuah penutup. Kita dapat menyampaikan bahwa kita memiliki kualifikasi yang sesuai untuk posisi yang dilamar. Kita juga dapat menyertakan sebuah kontak sekaligus
menunjukkan bahwa kita mengharapkan sebuah panggilan interview, dan terakhir ucapkan terima kasih. Oke, untuk bagian paling bawah yaitu closing and signature. Jadi di bagian ini tuliskan salam penutup, tanda tangan, serta nama lengkap pada bagian akhir surat lamaran pekerjaan. Oke, now look at the real example of application letter. Ya, di sini berarti di bagian atas itu ada John Smith, itu yang mau melamar pekerjaan. Itu di situ sudah jelas sekali dituliskan alamat, nomor HP, dan email. Ya, oke, di sini John Smith itu menuliskan surat lamaran, posisinya sebagai akuntan atau accounting position. Di sini juga John Smith menceritakan pengalaman di paragraf keduanya, terus juga gajinya berapa sih, di situ dituliskan selama 12 tahun terakhir dia telah mendapatkan gaji dari perusahaannya itu lebih dari 30 juta dolar. Jadi dia belum puas, pengen mencari yang lebih. Oke, setelah tadi menceritakan tentang pengalamannya, di bagian ini beliau menceritakan keyakinannya bahwa dia itu kandidat yang kuat untuk menduduki posisi di perusahaan yang dia lamar. Jadi dia mohon dan percaya untuk bisa interview. Okay, I